Hai, kembali lagi TV Romansa akan menyajikan kisah tentang seorang wanita yang lebih tua yang memiliki romansa kepada seorang pria muda yang dia sangat cintai. Sayangnya dia harus kehilangan pria muda ini yang dia cintai dan membuat dirinya melakukan tindakan aneh. Dia menghadapi kompleksitas keputusan kontroversinya yang tidak dapat dihindari. Wanita yang tua ini bahkan membuat tiruan dari kekasihnya yang telah tiada. Akankah wanita tua ini dapat menerima bahwa pria yang dia cintai telah meninggal? Apakah wanita tua ini dapat menanggung beban dari tiruan kekasihnya? Bagaimana dia menghadapi kompleksitas keputusan kontroversialnya dalam kehidupan bermasyarakat? Penasaran dengan kisah ini? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kisah dibuka di pantai pada hari berkabut. Seorang wanita sedang duduk sambil minum teh di teras rumahnya. Dia berada dalam kondisi kehamilan lanjut. Sambil mengelus perutnya, dia tersenyum menakutkan dan mulai mengenang kejadian sebelum dia hamil. Kemudian kisah dipotong kembali lagi menampilkan dua anak remaja yang bermain di pantai dan belum mengenal satu sama lain. Beberapa hari kemudian mereka bertemu lagi di pantai saat cuaca berkabut, di mana remaja pria yang bernama Tommy memperkenalkan dirinya pada remaja wanita yang juga memperkenalkan diri bernama Rebecca. Persahabatan mereka begitu erat sehingga mereka bersumpah menjadi satu cinta abadi. Namun Rebecca harus berangkat ke Jepang bersama ibunya dan keduanya berpisah. Belasan tahun kemudian Rebecca kembali lagi sebagai wanita dewasa cantik yang sangat berpendidikan. Dia mulai berkeliling agar mencari info keberadaan Tommy. Rebecca akhirnya menemukan Tommy di sebuah rumah di pinggiran pantai, di mana Tommy sedang bersama kekasihnya bernama Rosa. Tommy sangat mengingatnya, namun juga sangat peduli padanya, yang membuat Rosa sangat cemburu sekali dan pergi dari kehidupan Tommy. Hari demi hari mereka lalui bersama lagi, mengenang semua kisah remaja mereka yang membuat mereka kembali menjalin hubungan baru dan akhirnya mereka memiliki romansa. Tommy adalah seorang aktivis politik yang melawan sebuah perusahaan yang akan beroperasi di daerah sekitar tempat tinggal mereka, sehingga Tommy memiliki rencana dengan hewan buatan hasil kloning. Dia mengatakan rencananya merusak acara peresmian dengan melepaskan ransel berisi kecoa. Tommy mengatakan kalau media melihat perusahaan itu merusak lingkungan hidup, maka perusahaan tersebut akan berhenti beroperasi di sana. Mereka mendapatkan mobil dari ayah Tommy lalu berkendara ke acara peresmian perusahaan itu. Rebecca mengungkapkan kalau dia menyukai rencana Tommy dan mencintai seorang aktivis politik. Rebecca meminta Tommy menghentikan mobilnya agar dia bisa buang air di pinggiran jalan. Namun naas sekali Tommy keluar dari mobil dan tiba-tiba ditabrak hingga tewas oleh kendaraan yang lewat. Rebecca menjadi sedih. Bagaimanapun dia tidak menginginkan cintanya pergi begitu saja darinya. Dia memiliki rencana agar mengembalikan Tommy menggunakan kemajuan ilmiah baru untuk mengkloning Tommy dan menghidupkannya kembali. Yang akhirnya Rebecca hamil menggunakan DNA Tommy dan melahirkan Tommy baru. Kemudian kisah menampilkan kehidupan baru Rebecca bersama putranya Tommy. Awalnya kehidupan mereka berjalan normal seperti warga lain di sana. Namun ketika mereka mulai bersosialisasi pada masyarakat setempat di situ, lingkungan tempat mereka mulai menunjukkan prasangka terhadap cloning Tommy. Akhirnya rumor tentang Tommy menyebar yang membuat perayaan ulang tahun Tommy tidak dihadiri oleh semua teman bermainnya karena dilarang hadir oleh ibu mereka. Rebecca memutuskan pindah ke lokasi yang lebih terpencil bersama Tommy dan memulai kehidupan baru. Hari-hari bersama membuat Tommy menjadi bertanya mengenai ayahnya sendiri dan bagaimana ayahnya meninggal. Namun Rebecca merahasiakan, tidak menceritakan kisah mereka kepada anaknya Tommy, yang membuat Tommy mengubur hadiah ulang tahun pemberian ibunya. Kemudian bisa dipotong menampilkan Tommy telah menjadi pria dewasa seperti aslinya ketika dia meninggal. Tommy dibangunkan ibunya yang membawakan minuman bagi dia bersama kekasihnya yang bernama Monica. Nampaknya Tommy telah memiliki romansa bersama Monica sehingga membuat ibunya sedikit terganggu pada mereka. Tommy menunjukkan pada Monica bahwa dia memiliki minat pada biologi yang bagus, lalu mengajak Monica melihat apa yang Tommy lakukan. Rebecca yang memantau Tommy menyadari kalau Tommy telah memiliki ciri-ciri kepribadian dan minat pada biologi dari Tommy yang asli. Suatu hari ketika Tommy tertidur, Rebecca masuk ke kamarnya sehingga tidak disadari oleh Tommy sendiri bahwa dia sedang memeluk erat Rebecca, yang membuat Tommy terkaget keluar dari kasurnya. Bertepatan juga datangnya Monica yang tidak mengetahui kalau Rebecca juga di sana sedang bersembunyi di dalam selimut. Rebecca mengintip dari balik selimut itu dan melihat Tommy memiliki romansa bersama Monica. Lalu kisah berlanjut di mana Tommy mulai membuat ibunya terganggu di depan kekasihnya yang pergi dari sana karena melihat perilaku Tommy. Kisah berlanjut di mana Rebecca bersikap cemburu yang membuat Monica dan Tommy sangat bingung.
Persoalan mengenai ayahnya yang terus membekas dalam pikiran Tommy akhirnya memuncak juga, di mana Tommy mulai menanyakan pertanyaan sama mengenai siapa ayahnya. Akan tetapi Rebecca hanya terdiam saja dan masih merahasiakan masa lalunya. Ketika Tommy mulai menatap mata Rebecca, dia merasakan akan sesuatu yang begitu dekat bersamanya, seakan Rebecca bukan orang asing baginya. Pertanyaan itu tidak dijawab, mengakibatkan Tommy bertingkah lagi karena kurangnya penjelasan Rebecca, sehingga Tommy menyerang Rebecca dan mengakibatkan Monica pergi. Tommy yang marah menuntut jawaban dari ibunya Rebecca yang memberinya laptop lama hasil Tommy dengan foto dirinya serta ibunya dan ayah aslinya yang pertama kali ia temui sebelumnya. Tommy melempar ibunya ke tempat tidur dengan bingung dan bertanya siapa dia dan mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Mereka saling menatap di sana dan mereka berdua akhirnya memiliki romansa lagi. Rebecca merasakan romansa lagi yang tersirat bahwa Tommy telah meninggalkan sesuatu dalam proses pembuahan. Keesokan harinya Tommy mengemasi barang-barangnya lalu memanggil Rebecca dengan nama depannya dan bukan ibu dan berterima kasih atas kehidupan yang dia jalani. Akhirnya Rebecca yang sedang hamil dari adegan pertama kisah ini terungkap sedang mengandung anak Tommy dan kisah pun berakhir. Demikian video kisah ini. Saya harap kalian menyukai kisah romansa ini. Jangan lupa berikan dukungan Anda dengan membayar super lot untuk channel ini menjadi lebih berkembang lagi. Terus berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.